salah satu tempat impian. Finally. Finally. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada satu tempat yang selalu disebut-sebut para pendaki. Tempat yang katanya bukan hanya indah, tapi juga bisa membuat kita diam, merenung, dan merasa kecil di hadapan alam. Hari ini aku memulai perjalanan menuju salah satu titik paling ikonik di Gunung Semeru, Ranu Kumbolo. Ini bukan cuma soal mendaki, ini tentang perjalanan, menguji diri, dan menemukan tenang yang lama hilang. Aku berangkat ke Jakarta dulu karena malam itu aku udah janjian ketemu sama teman lama. Namanya Fajar, teman kuliah waktu S1 dulu yang sering banget bareng. Rasanya unik, kayak pulang ke masa lalu. Tapi kali ini dengan mimpi yang baru. Kami ketemu di stasiun Pasar Senen dan malam itu juga kami naik kereta Jayabaya jam 10 lewat 10 malam. Tujuan akhir stasiun Malang. Oke guys, selamat malam dari Pasar Senen. Ini lagi di kereta api Jayabaya. Kita mau kemana, Fajar? Kita mau ke Malang. Ya, jadi malam ini keretanya berangkat nanti jam 10 malam, jam 10 lewat 15, dan nanti akan sampai di Malangnya pagi sekitar jam 10 lewat juga. Jadi sekitar perjalanan hampir 13 jam. Dan kami ke Malang mau ngapain? Oke, mari ikuti saja. Kereta mulai berangkat. Ada momen di mana kita cuma duduk memandang keluar jendela. Kami ngobrol banyak hal, nostalgia, rencana hidup, sampai bahas pendakian besok. Kereta ini bukan cuma nganterin badan, tapi kayak nganterin harapan. Ini makan kita malam ini nasi goreng Parahyangan. Nasi goreng babi, jelas-jelas di sini halal ya guys ya. Oke. Selamat pagi guys. Ini jam 5 lewat 15. Keretanya udah sampai di Grobongan, Kabupaten Grobongan ya namanya. Setelah Semarang. Dan ini udah subuh, di sini udah terang, terang. Dan nanti ya kira-kira nyampe itu jam 10-an lewat ya, setengah 11 gitu. Pagi di kereta, aku kebangun sendiri tanpa alarm. Pas buka jendela, pemandangannya udah sawah-sawah, adem banget. Terus perut mulai konser, jadi aku menuju ke kereta restorasi. Aku sarapan di sana sambil lihat keluar jendela. Vibes-nya enak banget, walaupun ini kayak sarapan terakhir sebelum pendakian dimulai. Ini baru jam 8 pagi guys. Jadi sekitar 2,5 jam lagi baru nyampe Malang. Dan ini baru habis lewat Lamongan, jadi belum sampai Surabaya. Alhamdulillah guys, kita baru sampai di stasiun Malang. Ini keretanya mengalami keterlambatan 20 menit. Jadi ini udah jam 11 siang sampainya. Jadi sekitar 13 jam ya perjalanan dari Pasar Senen ke Malang. Habis ini kita ke hotel dulu. Akhirnya jam 11 lewat 6 siang, kami sampai di stasiun Malang. Kami memutuskan untuk nginap dulu semalam. Selain istirahat, aku juga pengen menikmati Malang sebentar. Oke guys, jadi kami hari ini sewa motor, mau pergi ke penginapan dulu. Jadi hari ini mau beres-beres dulu. Jadi besok pagi baru kita berangkat. Makan malam sebelum besok kita berangkat malam ini di penginapan. Pagi guys, selamat pagi. Sekarang pukul 4:30. Ini kami sudah ditunggu di atas sama supirnya. Ini gara-gara Fajar yang belum siap.
Kalau saya sudah siap nih. Nah, karena dia sudah bangun tadi jam 3-an tapi belum beres-beres. Malah saya duluan bangun sudah beres. Nah, ini sopirnya udah nunggu di atas. Dia masih kayak gini. Aduh, parah. Oke, kita sudah siap. Saatnya berangkat ke Tumpang. Makasih, Mas. Pagi-pagi sekali kami dijemput tim untuk menuju Tumpang, pintu gerbang menuju pendakian Gunung Semeru. Di Tumpang kami bertemu teman-teman baru, rasanya langsung akrab. Karena semua orang punya satu kesamaan, sama-sama datang membawa mimpi dan semangat. Dari sini kami naik mobil jeep menuju desa Ranupani, desa terakhir sebelum masuk jalur pendakian Gunung Semeru. Mobil jeepnya mulai jalan menuju desa Ranupani. Nah ini nih, jeepnya bukan cuma transport, ini pemanasan sebelum mendaki. Jalanannya naik terus, sempit, kiri kanan jurang, dan badan auto mental kanan kiri. Tapi pemandangannya keren abis. Udaranya makin dingin, kabut mulai muncul, sampai akhirnya masuk ke desa Ranupani. Suasananya tenang banget, dingin, damai, dan di sini aku baru sadar, oke, ini udah desa terakhir. Artinya pendakian beneran mau dimulai. Gak sabar banget, asli. Selamat datang di Ranupani, desa terakhir sebelum ke Ranu Kumbolo. Ini guys, base camp Gunung Semeru. Ini dia, Balai Besar Taman Nasional Tengger Bromo Tengger Semeru, kantor pelayanan pengunjung Desa Ranupani. Ini dia. Nah pagi ini masih sedikit ya para calon pendaki ini. Ya mungkin karena dibatasi kuota ya per hari itu. Jadi nggak terlalu banyak, apalagi ini weekday juga. Guys, jadi di sini ada tumpukan sampah. Jadi para pendaki nanti diwajibkan semuanya bawa turun sampahnya dan nanti dikumpul di sini dan dihitung ya. Dan biasanya kalau nggak bawa turun sampahnya akan didenda. Nah, pas sampai Ranupani ternyata kita kepagian. Kita singgah dulu di warung bagus untuk sarapan. Ini dia, kita dapat sarapan pagi di mana nih Jak? Warung bagus ya? Warung bagus di base camp Ranupani. Jadi ini sudah masuk paket OT ya guys ya. Ini saya mesen nasi rawon 2100 MDPL dan kopi mantap. Gimana Jar? Ini packing lagi. Mudah-mudahan aja nggak hujan ya. Jadi untuk antisipasi ya, kita masukin lagi barang-barang kita di dalam trash bag, lalu dimasukin ke dalam carrier. Nah ini jam berapa sekarang ya? Jam berapa Jar? 8:30. Jadi kita tuh nunggu ini ya buka klinik buat cek kesehatan. Jadi cek kesehatan itu salah satu syarat wajib untuk mendaki Ranu Kumbolo. Ini kita mau ke klinik, mau cek kesehatan, dan itu tim dari Copentrip ini ada sekitar 9 orang ya. Kejar ya. Nah ini dia klinik Gunung Semeru. Setelah buka kliniknya, kita cek dan alhamdulillah semuanya sehat. Dan di situ aku baru sadar, aku sehat, tapi mental belum tentu. Kita mau briefing dulu guys. Ya, briefing dulu sebelum menanjak. Jadi di sini kita ke Danau Ranupani di sana. Kan benar Danau Ranupani. Nah di sini tempat ini apa namanya guide-nya nih ya, ruang briefingnya. Cime tabah orang awak di sini mas tinggal ya. Oh ditinggal dulu,
tinggal dulu di sini. Carrier kita. Sebelum melakukan pendakian, kita semuanya para pendaki wajib mengikuti briefing dan arahan dari para guide-nya. Oke, kita baru selesai briefing. Habis ini baru kita naik. Nah ini dia guys, Danau Ranupani. Setelah itu kita kumpul bareng tim OT Aurora. Guide-nya ada 3 orang dan mereka tuh kayak orang yang udah bersahabat sama Semeru. Kita doa bareng dulu. Karena kalau ke gunung jangan sok jago. Kita itu cuma numpang lewat aja. Foto atau video? Kiri. Motor. Jam 10.15 kita mulai pendakian. Dan pas pertama kali lihat gerbang pendakian, aku langsung excited banget. Ini tuh spot yang sering aku lihat di video orang. Sekarang aku yang berdiri di sini. Jadi aku foto dulu berkali-kali biar bukti kalau ini nyata bukan hasil editan. Oke, jadi kita mulai menanjak. Ini ada percabangan dari gerbang tadi, jadi kita ambil sisi kiri. Kalau sisi kanan ini ke kebun para petani guys. Wow. Kita istirahat pertama ya. Setelah 100 meter kurang lebih. Oh iya, ada situ. Jamnya. 100 meter ya dari mana? Dari base camp. Dari gerbang. Kita sampai di rest pertama ya. Tapi bukan pos 1 nih. Belum. Kita ada di 2 persimpangan. Yang satu jalan cepat tapi tanjakan. Tanjakannya ekstrim ya. Ini lebih landai. Jalur lebih landai tapi kita nyampe lebih lama. Iya, nggak apa-apa. Kita menikmati aja. Karena kita nggak sampai puncaknya, hanya Ranupani. Apa kuotanya? Kuotnya apa? Puncak itu Mendaki itu bukan tentang siapa yang sampai ke puncak, tapi siapa yang kembali ke rumah dengan selamat. selamat. Wih. Fajar. Muhammad Fajar, 12 November 2025. Ranupani, Ranukumbolo. Nah kini kita udah agak jauh ya dari gerbang tadi, dan ini treknya sangat bagus sekali pemandangannya. Jadi vegetasi di sini rendah-rendah. Nah kayak gitu. Jadi kayak bukan kayak di Gunung Sumatera yang hutan hujan tropis yang sangat lebat. Jadi di sini view-nya cantik banget. Tapi Gunung Semerunya belum kelihatan, kayaknya ketutup bukit sana deh. Apa nih? Boleh dimakan ya? Beri-berian ini. Ya mirip-mirip lah. Iya ya. Boleh. Ada 2 jenis ini. Asam ya? Kalau udah matang biru semua itu. Ambil. Ini nih. Tahan. Coba ya. Itu masih asam mbak kalau yang pink. Asam ya, sebenarnya. Jadi gua makan yang pink sama. Asamnya. Tapi bukan asam Coba. urat. Bukan asam urat. Itu sakit itu mah. Gimana Jar? Kalau yang ungu lumayan ini ya, ngerasa Kayak apa? Blueberry apa itu sih? Raspberry. beri-berian. Beri-berian khas Semeru. Masih banyak yang bisa kita konsumsi banyak. Oh iya. Kalau misalkan kita ke hutan nggak bisa minuman atau makanan itu kalau tahu apa kayak itu tumbuh-tumbuhan Tumbuhan itu bisa dimakan ya? ciprukan Benar-benar. Oh, ini ada lagi. Oh iya. Oh ini. Ini ya. Wow, mantap. Banyak tuh. Banyak. Oh, ini beda jenis ya sama yang tadi ya Mas? Sama ya? Udah jangan rakus orang. Udah. Maaf ya. 4.
Tapi masih ada ini asam-asam sepetnya. Ungunya nggak ada bijinya lagi. Ada mas kecil. Kecil ya. Setiap buah itu pasti ada bijinya. Oh iya ya, benar. Raso iko jar. Jambu bol ya. Jambu apa? Rasonya. Jambu bol. Jambu bol masa nggak tahu. Yang nggak ada bijinya. Lama datang di pos 1. Jadi dari gerbang ke sini tadi jam 10 hampir setengah 11 dan sekarang jam 11.45. Hampir sejam lebih. Wow. Aduh guys, lumayan capek juga ya. Walaupun sepertinya agak landai, tetapi kemiringannya juga agak lumayan. Wow. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di pos pertama. Aku istirahat sebentar, minum, melepas dahaga dan mengembalikan tenaga karena tubuh cukup kaget karena aku udah lama nggak mendaki terakhir itu setahun yang lalu ke Raung. Satu di sini jalur Semeru ke sana. Gimana Jar? Dari gerbang ke pos 1 sejam lebih ya? 1 jam 30 menit. Berapa jaraknya dari 3 kilo. Ini kita start dari warung. Warung 3 kilo ke sini? 3 kilo. Kabut semua guys. Kan cuma dikit ini, habis ini kok dua. Kayak adat tadi, setiap tahun itu kan ada karo. Ada karo. Karo tadi. Kalau di Sumatera ada karo juga. Bukan, itu kan suku mereka. Batak karo. Wah, ini dia pos 2. Jadi dekat ya, lumayan dekat dari pos 1. Sekitar setengah jam. Nah dulu di pos ini banyak jualannya, sekarang nggak ada lagi. Wah sayang banget, kita dapat view di pos 2 ini kabut semua. Tapi alhamdulillahnya nggak ada hujan ya. Semoga kita besok bisa dapat sunrise dan sore nanti dapat sunset. PPKM itu, Oh iya. itu tutup lagi sampai 2025. Lama banget ya mas tutupnya, 5 tahun ya. Iya, soalnya pas PPKM itu di sana Iya covid ya. namanya erupsi juga, erupsi besar. Erupsinya sampai sebelah sini berarti mas? Nggak ke Lumajang ya? Ke Lumajang semua? Kami semua, tapi sini kena juga sebelah sini? Enggak ya? Kalau untuk apa? Ranu Kumbolo itu enggak benar. Aman ya? Alam, Budaya ya? Agama sih. Ini kita udah jalan dari pos 2 mau menuju pos 3 dan sekarang kondisinya udah mulai gerimis, sana kabut semua. Tapi enak treknya ini agak menurun ya. Dan kalau normal sampainya nanti kira-kira sejam setengah. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan turun dan di momen itu aku panik karena mantel aku hilang. Bayangin guys, hujan, dingin, kabut, terus mantel hilang. Untung guide-nya baik banget, bapaknya punya mantel cadangan. Kalau enggak mungkin aku hari itu jadi manusia es. Dan katanya ya awal Januari kira-kira 4 bulan gunung ini tutup karena mau perbaikan pembersihan ekosistem sama musimnya nggak baik, nggak bagus. Kita udah sampai di Watu Rejeng, ketinggian 2350. Jadi dari Watu Rejeng kemudian pos 3, pos 4 ke Ranu Kumbolo ini jaraknya 4,5 kilo.
Di sini aku benar-benar terdiam. Ini bukit bebatuan tinggi, curam, gagah, dan keren banget. Dan dari Watu Rejeng ini, ternyata ke Ranukumbolo masih 4,5 kilometer lagi. Kamu ajar membawaan carrier, Wak. Kamu ajar membawaan carrier, Wak. Mabalayan domi sampai di bawah ko sepirang. Mabalayan domi sepirang ko di bawah. Kamu nak? Enggak mau Fajar guys, bawain carrier. Dilindungi. Iya, dilindungi. Jadi tanaman ini langka ya? Langka. Ini namanya sempretan. Sembrenan. Sempretan. Sempretan. Iya. Jadi ini bisa kalau untuk kebutuhan diambil, untuk obat gatal maupun luka itu masih bisa. Oh, ini obatnya. Iya. Di jalur ini, kami ketemu tanaman endemik Semeru yang dilindungi. Lain dari ini. Hujan kecil masih belum reda, tapi semangat nggak boleh turun. Di sini ada sign atau tanda. Sepertinya jalannya kecil ya. Hati-hati menyempit. Bekas Longsor ya. Jembatan merah ini di sini mas. Iya, di sini. Oh, Tinggal satu mas, sekarang masih ada masih ada. di depan. Longsor gara-gara erupsi kemarin. Mas, pare mas. Iya. Bukan mas, Bukan ya? musim hujan. Oh musim hujan. Iya. Erupsi itu nggak sampai gini. Oh nggak sampai. Iya. Oh, ini. Nanti jalannya licin. Iya. Wow jurangnya. Jatuh. Bisa dibuat jalan cepat. Oh alah di sini ya. Jembatannya sebelah sini berarti? Iya, sini. Dari sini sampai Sana ya, jembatan merah. Oh, di situ jembatan merah ya, dulu. Sekarang karena udah longsor nggak ada lagi. Ini dia jembatan merah yang kedua. Kami lanjut melewati 2 jembatan merah. Jembatan pertama sudah putus karena longsor, tapi jembatan kedua masih ada. Dan mau melewat situ rasanya deg-degan tapi seru. Ini gemboan ya namanya. iya tumbuhan. Ini dilindungi juga ya mas? Iya ini mas. Buat obat juga? Buat obat juga itu. Gunanya hampir sama kayak Gatal ya? sempretan tadi. Luka ya? Iya. Itu jam setengah mas. Biasanya ya? Karena bawa cewek ya mas? Alhamdulillah kita sampai di pos 3 guys. Ini tadi 1 jam dari pos 2. Walaupun katanya 1,5 jam, tapi kita nyampe 1 jam saja. Gimana Jar? Terus mau ada Gimana? Treknya? Lumayan. Masih sanggup lah ya. Ini makan siang kita, nasi pecel, pakai telur, pakai tempe. Hujan masih belum Sayang, reda. sambalnya Akhirnya jam 1:30 kami sampai di pos 3. Alhamdulillah ada pondok shelter permanen. Bahkan dari pos 1 sampai pos 4 ada shelter seperti ini. Kami istirahat, makan siang, nasi pecel, dan aku sempat sholat zuhur di sini. Di gunung hal-hal kecil kayak makan hangat dan ibadah rasanya jadi lebih berharga. Gembel. Ayo pukul 2 lewat 5 menit kita mulai berangkat lagi. Tujuannya pos 4, habis itu baru Ranukumbolo. Ini masih basah, masih gerimis. Ke pos 4 berapa menit mas? Sekitar 45 menitan mas. Oh nggak sampai sejam ya? 45 menit. Dari pos 4 udah kelihatan ini ya, danau ya? Iya, belum pos 4 udah kelihatan. Oh. Dan dari pos 3 ke pos 4 ini tanjakannya mulai ekstrim. Mulai miring banget nih ke atas. Kita pasang dulu gigi 1. Perjalanan menuju pos 4 mulai terasa lebih berat karena treknya lebih menanjak dibandingkan pos 1 sampai pos 3. Kami lewat bekas reruntuhan longsor, jalannya becek, hujan bikin semuanya licin. Ya.
Tapi kemudian aku lihat dari kejauhan Oro-Oro Ombo. Padang sabana luas terbentang kayak lautan rumput. Perasaanku campur aduk, senang, kagum, gak nyangka bisa lihat ini Nah, langsung. di sebelah sana kita sudah mulai melihat Oro-Oro Ombo, guys. Yang kuning itu padang sabananya. Ayo kita lanjutkan. Sudah mulai kelihatan Ranu Kumbolonya. Nah, di situ ya, udah banyak yang tenda itu. Nah, itu dia. Nah, ini sudah kelihatan apa namanya padang sabana ya. Cantik banget ini. Nah, mungkin apa namanya? Kita langsung aja turun ke bawah. Ah, itu ya. Masya Allah. Ini dia, guys. Ranu Kumbolo. Walaupun masih jauh ya. Kita mau ke pos 4 dulu baru turun ke bawah, nanti melipir. Ini aja udah seneng melihat Ranu Kumbolo, surganya Gunung Semeru. Lewat. Ini ya, November sampai awal bulan, sampai Maret mungkin ya, ini masuk musim hujan. Nah, itu dia. Wah. Wow, cantik banget. Masya Allah. Dan momen yang bikin jantungku kayak berhenti sesaat, dari kejauhan terlihat Ranu Kumbolo. Aku seneng banget. Ini tempat yang dari dulu cuma aku lihat dari film dan video orang lain. Selamat datang di Ranu Kumbolo, surganya Gunung Semeru. Nggak jauh dari spot batu. Di sini ada pos 4. Selamat datang di pos 4. Masih YouTuber ya? Dari pos 4, jalur mulai turun melipir. Kami melewati sabana pertama. Warnanya cantik banget, kuning keemasan, dan hujan kecil bikin suasananya makin dramatis. Perjuangan mendaki di musim hujan kayak gini. Wet, very wet dan becek. Selamat datang di Padang Sabana. Ada orang di bawah itu. Wow, cantiknya ton warna coklatnya itu loh. Masya Allah, itu sejauh mata memandang itu, wow. Masya Allah, tabarakallah. Ini berkah nih rezeki, karena hujan ini salah satu doa mujarab. Semoga besok cerah. Selamat datang di Ranu Kumbolo, guys. Ini camp area Ranu Kumbolo. Nanti ada beberapa tenda apa namanya open trip ya.
Nah, di situ ada bangunan-bangunan dan di sana ada musola. Alhamdulillah, salah satu tempat impian. Finally. Alhamdulillah, Ranu Kumbolo. Alhamdulillah, Jar. Sampai setelah Jam 5 jam perjalanan. 5 jam perjalanan. Karena kita banyak berhenti dan foto-foto ya. Ini dia guys, Ranu Kumbolo. Nah, kita ke sana coba kita lihat ya. Hah? Ini dia. Wow. Ini dia, Masya Allah. Dan akhirnya jam 3:48 sore kami sampai di Ranu Kumbolo. Perasaanku campur aduk, seneng, haru, kayak mimpi yang jadi nyata. Sesampainya di camp, tendanya sudah jadi, dibantu guide. Ada tenda makan juga. Kami kumpul, cerita, ketawa, dan makanan hangat disiapkan sampai malam. Walaupun hujan kecil masih turun, suasananya nyaman. Itu udah ada matrasnya belum? Nah, di sini ada bangunan ya, namanya ini pos PPGST. Nah, di situ ada pondok pendaki, tempat para porter untuk masak. Ini para pengurus Taman Nasional ini kayaknya. Nah, di situ ada musola. Mari kita ke musola. Sholat dulu, sholat asar. Nah, di sini ada kamar mandi. Apakah bersih? Oh, lumayan. Daripada dari Semarang lama banget. Banget. Kalau dari Semarang cuma kalau yang aku aja mentah-mentah minum antimu harusnya mas. Pagi itu berarti nanti. Ini makan malam kita. Mantap sekali ini. Ada apa ini? Pangsit. Ya, pangsit ya, kerupuk pangsit. Ada tempe, ada ayam, ada buah semangka. Wah, ini juga ada tahu. Mantap. Kita sehari 2 kali makan bakso. Bentar belum selesai ya. Ini baksonya. Oh, bakso Malang. Udah kamu bayar yang? Oh. Kamu sudah kalau dicat suka lama. Maaf ya Mbak, habis turun. Dika, silakan. Ya, aku belum ya? selesai. Ini belum selesai. Kamu tadi yang kedua kamu nunjuk siapa? Selamat pagi dari Ranu Kumbolo. Pagi ini cerah, tapi dingin banget. Wow. Pagi-pagi banget aku bangun. Aku sholat subuh di musola. Iya, di sini ada musola. Dan setelah itu aku duduk memandang Ranu Kumbolo. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tempat ini terlalu indah. Air danaunya tenang, kabut tipis seperti selimut, gunung mengelilingi danau seperti pelindung, dan suara alam seolah mengganti semua kebisingan hidup yang selama ini aku bawa. Aku mengambil kamera. Aku abadikan semuanya, karena aku takut
Momen seperti ini cepat berlalu. Di Ranukumbolo, waktu berjalan pelan dan itu yang paling aku suka. Ya, pagi ini cuacanya terang ini ya, matanya kelihatan, dan kita mau foto dulu. Coba makan. Ah, manis gak? Serius? Serius bisa makan ini? Jar, makan jar. Guys, kita sekarang sudah mulai menanjak di tanjakan cinta. Wow, bagus banget. Jadi mitosnya kita harus memikirkan orang yang kita suka, dan kita nggak boleh melihat ke belakang. Kalau nggak ngelihat ke belakang itu gagal. Ini gerimis. Selamat datang di Oro-Oro Ombo. Wow, selamat datang di Oro-Oro Ombo. Jadi Oro-Oro itu artinya luas ya. Ombo itu lebar. Nah, sepanjang mata memandang ini padang sabana dan tanaman ini apa? Brasilia itu ya? Ya, bukan endemik Ranukumbolo, tapi ini nggak tahu tumbuhnya kok bisa di sini. Iya ya. Mungkin ininya ya Mas ya, apa? Bijinya mungkin ya? Iya, disebar di sini. Jadi tanaman apa invasif ya? Betul. Katanya boleh ya diambilnya Mas, ini ya bunganya. Tapi harus dicabut sampai akar-akarnya. Oh. Terus tinggal sini, nggak boleh dibawa ke turun. Oh gitu. Tarakum nggak boleh. Karena apa? Karena nanti bisa tumbuh lagi di sana ya. Iya. Bisa menyebar lagi di sana. Aduh, nggak kelihatan sebelah sana itu Gunung Semerunya. Gimana Jar pemandangannya? Apakah mengecewakan datang ke sini? Kecewanya nggak bisa sampai ke puncak. Puncaknya kelihatan dikit. Nggak nampak. Kelihatan dikit. Nampak tadi? Ini guys pemandangannya, aduh, gila bagus banget. Ini aslinya jauh lebih bagus ya dari kamera. Bismillah, semoga buka sampai puncak. Ini matahari aja malu-malu. Oke guys, ini adalah part terakhir ya. Kami mau balik pulang dan terima kasih atas Ranukumbolo ya, atas pemandangan yang luar biasa, dan semoga tahun depan buka sampai atas, insya Allah datang ke sini lagi. Oke, sampai jumpa di next adventure trip ke depannya. Selamat tinggal Ranukumbolo. Sampai jumpa lagi.
ya, pas buka sampai puncak. Beri-berian. Ayo coba siapa yang mau makan? Makan nggak apa-apa. Ini yang muda, ini yang Kayak stroberi ya. kayak seperti cobain ya. Saya nggak bohong. Masih ada permen. Ya apa? Nggak apa. Cobain dah. Nah, lagi. Asam. Tanyakan itu kesasar nggak pernah naik. Iya, gede itu.